Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, di mana dengan judul Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Johanna NC Hotang, NIM 118190033. Nama rekan saya Innova Clara Bersaragi dengan NIM 118190028. Rekan saya M. Dava Altov dengan NIM 118190041. Rekan saya Mira Anissa dengan NIM 118190069. Dan rekan saya Mega Oktaviani dengan NIM 118190168. Nah, objek kajian yang sudah kami ambil yaitu Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi merupakan salah satu UMKM yang cukup pesat perkembangannya. Usaha ini didirikan pada tahun 2002 oleh keluarga Fernando Ginting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan yang telah dibicarakan oleh Johanna, yaitu mengenai lokasi kajian. Jadi di lokasi kajian ini berada di Pasar Caringin, di Kecamatan Babakan Cipurai, Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi, yang mana Pasar Caringin merupakan salah satu pasar yang dikategorikan besar. Panjang lokasi kios adalah 7 meter dengan lebar 5 meter, yang dimana lokasi tersebut dijadikan sebagai gudang dan tempat transaksi penjualan. Simpul asal dan simpul tujuan. Yang menjadi simpul asal dari kajian ini adalah lokasi Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi itu sendiri, yaitu pusat perbelanjaan buat jeruk di Pasar Caringin. Dan yang menjadi simpul tujuannya adalah Kota Bogor, Cirebon, Tegal, dan Tasikmalaya. Oke, di sini tadi ke peta jaringan. Oke, di sini adalah ada diagram jaringan logistik. Di sini adalah diagram jaringan logistik dari Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi. Mulai dari pemasok sampai dengan konsumen. Bisa saya jelaskan. Jadi di sini itu ada pemasok 1, pemasok 2, pemasok 3. Dari pemasok 1, 2, dan 3 ini, dia akan mengangkut jeruk-jeruk itu dengan truk dari Beras Tagi atau Medan tersebut. Lalu dari situ tibalah ke Bakauheni, truk itu memasuki kapal feri yang pada sampai akhirnya di Merak turun lagi dan lanjut ke supplier-supplier yang ada di daerah-daerah kayak seperti tadi yang saya bilang, yaitu Cirebon, Bogor, Tegal, dan Tasikmalaya. Lalu dari store-store itu akan didistribusikan lagi kepada konsumen-konsumen. Pelaku-pelaku logistik. Pelaku-pelaku logistik itu ada 2, yaitu pemasok dan penyalur. Pemasok merupakan pihak yang akan memasok jeruk ke pihak lain agar dapat dipasarkan dan disebarluaskan kepada konsumen. Setiap perusahaan ataupun sebuah usaha pada umumnya pasti selalu membutuhkan pemasok guna menjalankan bisnisnya. Sama halnya dengan Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi. Fernando Supplier Jeruk Beras Tagi mempunyai 5 ukuran jenis jeruk yang berbeda, yaitu AB, B, C, D-top, dan DTS. Dari 3 pemasok yang berbeda juga, seluruh pemasoknya berasal dari Beras Tagi, serta kerja sama ini telah terjalin cukup lama. Lalu yang kedua ada penyalur. Penyalur merupakan pihak yang akan menjadi penyalur dari pemasok ke konsumen. Nah, yang jadi penyalur dari Fernando Supplier Beras Tagi adalah pelanggan yang ada di Kota Bogor, Cirebon,
Tegal, dan Tasikmalaya. Keempat pelanggan tersebut yang akan mengecerkan langsung kepada konsumen akhir, atau seperti contohnya ibu-ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyedia jasa logistik yang terlibat dalam jaringan logistik ini. Seperti yang ditampilkan pada kita kali ini, yang mana penyedia jasa logistik ini terdiri dari 5 bagian, yaitu port operator, warehouser, depot operator, carrier, government agency, sama shipper. Yang mana ini terdiri dari operator pelabuhan. Operator pelabuhan ini yang akan bertanggung jawab selama terjadinya proses penyeberangan. Sementara operator pengadaan gudang ini adalah orang yang akan bertanggung jawab ketika terjadi pemasukan barang ke dalam gudang. Sementara kapal pengiriman adalah akses yang digunakan ketika mengirim barang. Penyedia angkutan truk itu adalah orang yang akan bertanggung jawab menyediakan truk, misalnya ekspedisi, kayak seperti itu. Pelanggan adalah orang yang akan membeli barang-barang yang akan kita sebarluaskan, seperti jeruk yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Pengirim barang adalah orang yang akan mengirim barang, sementara penerima barang adalah orang yang akan menerima seluruh barang yang akan kita sebarluaskan kepada kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penyedia fasilitas logistik. Penyedia fasilitas logistik ini terdiri dari dua bagian, yaitu prasarana dan sarana. Gudang prasarana itu terdiri dari gudang penyimpanan, jalan raya, jalan tol, dan pelabuhan. Sementara sarana adalah alat yang kita gunakan untuk menempuh tujuan utama kita. Di sini terdiri dari truk, kapal feri, serta peralatan. Nah, untuk permasalahan yang sering muncul dalam Fernando Supplier jeruk beras tagi ini adalah yang pertama, berkurangnya barang yang dikirim oleh pemasok. Kendala utama yang dialami oleh Fernando Supplier jeruk beras tagi ini yaitu kurangnya jeruk tersebut karena musim penghujan yang terlalu lama sehingga membuat pemasok kekurangan barang untuk dikirim. Yang kedua, masalah pengiriman via laut. Karena pengiriman buah jeruk dari beras tagi ini ke Bandung harus melewati Selat Malaka, maka harus menggunakan transportasi laut. Yang mana ketika terjadi perpindahan tronton ke dalam kapal menggunakan waktu yang lama karena terkadang harus menunggu antrian, hal tersebut dapat membuat proses pengiriman barang terlalu lama. Ketika pengiriman terlambat, maka jeruk tersebut akan busuk. Dengan demikian akan membuat Fernando Supplier jeruk beras tagi ini menjadi rugi. Yang ketiga, teknologi. Karena Fernando Supplier jeruk beras tagi masih menggunakan sistem yang manual, maka memperlambat sistem kerja dan sistem transaksi. Selain itu, di sisi lain juga karyawan sering melakukan kesalahan dalam proses penginputan data masuk dan data keluar. Ketika data yang diinput dengan barang yang dikirim tidak sesuai, maka pelanggan akan komplain kepada pemilik. Yang keempat, infrastruktur. Jalan yang kurang memadai akan memperlambat sistem pengiriman barang, seperti pada jalan lintas Sumatera, khususnya daerah Riau dan Jambi. Yang mana ketika proses pengiriman barang lama, maka akan membuat jeruk cepat membusuk akibat bergesekan dengan usulan solusi. Jadi yang pertama, menambah pemasok baru. Di sini karena berkurangnya barang yang dikirim oleh pemasok, maka Fernando Supplier jeruk beras tagi berkurang barang yang akan disebarkan. Solusinya yang dapat diambil ketika barang yang dikirim pemasok kurang adalah dengan mencari pemasok tambahan yang menambah barang yang dapat
disebarluaskan. Yang kedua itu lebih memperhatikan waktu agar tidak terlambat dalam proses pengiriman via laut. Karena itu harus melewati Selat Sunda, maka harus menggunakan kapal feri. Ketika waktu yang dibutuhkan lama dan harus mengantri, maka sebaiknya super truk lebih memperhatikan waktu agar tidak lama dalam menunggu dan harus menyesuaikan dengan waktu keberangkatan. Dengan demikian tingkat kebusukan dapat teratasi. Yang ketiga, menggunakan sistem yang lebih canggih dan terintegritas. Karena Fernando supplier jeruk Brastagi masih menggunakan sistem teknologi yang masih manual dan sering terjadi kesalahan pada saat penginputan data masuk dan data keluar, yang mana hanya menggunakan buku, bukan sistem yang lebih terintegrasi. Seharusnya menggunakan sistem yang lebih canggih dan lebih terintegrasi agar dalam setiap penginputan data karyawan tidak melakukan kesalahan lagi. Yang keempat itu mencari jalan alternatif yang lebih cepat dan lebih bagus. Karena banyaknya infrastruktur yang kurang memadai khususnya pada jalan, maka sebaiknya para supir truk lebih sigap dalam mencari jalan alternatif yang lebih cepat dan lebih bagus. Ketika supir melewati alternatif yang berlangsung, sisi lain juga supir dapat menggunakan akses jalan tol agar lebih cepat sampai tujuan. Dengan lebih sedikitnya waktu yang digunakan dapat mengurangi tingkat kerusakan dan kebusukan pada jeruk, sehingga mampu mengurangi biaya kerusakan pada supplier Brastagi tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil, maka bahwa meneliti yang dilakukan dengan melaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat Fernando supplier jeruk Brastagi kekurangan barang dari pasar, dan dapat juga dilihat saat karyawan melakukan kesalahan penjualan data keluar dan data barang masuk. Selanjutnya ada saran yang bisa diambil tip yang sudah kami rangkum pada laporan kami ini dalam memenuhi kebutuhan barang Fernando supplier jeruk Brastagi harus menambah pemasok baru. Nah, yang kedua itu Fernando supplier jeruk harus bisa meningkatkan sistem yang ada menjadi lebih terintegrasi. Yang ketiga, supir harus bertepatan dalam memilih rute perjalanan. Dan yang keempat, supir harus mampu meminimasi waktu dalam proses pengiriman. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.